bekerja, ketika istirahat dia membuka kamus-kamus yang sudah diberikan oleh orang tuanya yang harus berapa biarkan oleh bapaknya, ya kan? Nah itu dia belajar tentang bahasa Inggris, ya kan? Kemudian juga dia si Nong ini juga ada sahabat penanya, ya si Minami juga. Si Minami ini juga dia sama-sama senang bahasa Inggris, artinya mereka menjalin persahabatan, ya kan, dengan tujuan supaya si Nong tadi mendapatkan ilmu tentang bahasa Inggris. Jadi untuk mendapatkan suatu cita-cita, ya kan, kita harus itu dapat bekerja keras bagaimanapun caranya demi tercapainya cita-cita. Oke, begitu Ibu Hayatun tentang bagaimana terciptanya novel Padang Bulan yang latar belakang kepengarangan tentang Andrea Hirata sendiri, bagaimana latar belakang kepengarangan. Jadi kapan novel itu diciptakan sehingga mempengaruhi isi ceritanya. Mungkin kalau misalnya novel itu terbitnya atau diciptakan tahun sekarang mungkin berbeda juga ya Bu ya. Ya baik, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini, Ibu kan mengambil masalah nilai-nilai moral pada novel Padang Bulan. Apa sih tujuan utama Ibu memilih novel Padang Bulan, padahal kan Andrea Hirata itu memiliki banyak novel yang menurut saya nilai-nilai moral itu juga banyak yang terkandung dengan novel yang diciptakan. Apakah ada karakteristik tersendiri sehingga Ibu memilih novel Padang Bulan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memilih novel Padang Bulan ini, ya kan, banyak memang novel-novel yang diciptakan oleh karya Andrea Hirata ini seperti Laskar Pelangi, ya kan, kemudian Cinta di Dalam Belas. Cinta Dalam Belas itu novel yang biologi dari Padang Bulan dan Cinta Dalam Belas, kemudian tetralogi itu, ya kan, ada Laskar Pelangi, ya, Sang Pemimpi, ya kan, teknologi. Nah, saya memilih novel Padang Bulan ini, saya ingin menggambarkan karakter dari si Nong tadi yang sudah dari kecil, yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ya kan, yang umur 14 tahun dia bertanggung jawab untuk menjadi sumber menjadi tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, kan? Dan tanpa ijazah dia ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, sekarang zaman sekarang, ya kan, anak-anak zaman sekarang dialah sendiri, ya kan? Jarang anak-anak yang dengan keadaan seperti ini, anak yang mau mencari pekerjaan, ya kan? Anak zaman modern sekarang, ya kan, taunya menadah, sekitar, ya kan, tanpa usaha, yang penting ada uang dari orang tua. Nah, di sini saya menggambarkan bagaimana kerja kerasnya, tanggung jawab si Nong di dalam memperjuangkan dalam hal pendidikan dan juga dalam hal untuk menghidupi keluarganya. Itulah. Baik, sudah cukup ya bahwa si tokoh Nong begitu luar biasa dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya gitu. Bahkan mungkin novel-novel Andrea Hirata ini setipe, semuanya merupakan perjuangan seorang anak untuk meraih cita-cita. Begitu juga
penelitian ini berawal dari adanya fenomena-fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini, karena banyak terjadi para pelajar itu kecanduan narkoba, kemudian ada lagi yang namanya pergaulan bebas, kemudian tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelajar, dan ada lagi yang lebih parah lagi, itu ada ungkapan, deskripsi tokoh dan dialog antar tokoh yang menunjukkan adanya nilai-nilai moral yang terjadi pada tokoh-tokoh. Kemudian dari hasil penelitian, ya, dari segi struktur novel, yaitu masalah tema, alur, dan tokoh. Tema di dalam novel Padang Bulan ini adalah perjuangan dalam pendidikan dan perjuangan hidup dan cinta ilmu. Kemudian alur yang digunakan di dalam novel ini adalah alur progresif, ya, karena di dalamnya terdapat adegan-adegan sorot balik yang menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian tokoh utama di dalam novel ini itu adalah si Nong dan Ikal. Kemudian melalui tema, nilai moral yang ditemukan di dalam novel itu adalah bersemangat, kemudian percaya diri, tanggung jawab, rela berkorban, kerja keras, dan ikhlas. Nah, percaya diri di sini digambarkan sebagai seorang gadis, ya, gadis kecil yang karena setelah ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal karena kecelakaan dalam bekerja sebagai penambang timah, Enong sebagai anak kedua, ia menjadi tulang punggung dari keluarganya untuk mencari nafkah keluarga tersebut. Enong tersendiri itu terdiri dari 4 saudara, ya, anak kedua. Nah, karena itulah ia sudah dari kecil sudah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Enong memohon kepada ibunya untuk meminta agar dia berhenti sekolah demi adik-adiknya yang sekolah, lebih baik adik-adiknya yang berhenti sekolah daripada si Nong. Nah, Nong ini dengan rasa berat hati, ibunya si Nong, Ibu Salimah, melepaskan si Nong untuk mencari kerja. Nah, dengan izin orang tuanya tadi, Nong pergi ke Tanjung Pandan, ya, Tanjung Pandan untuk mencari pekerjaan. Dengan susah payah yang mencari kerja ke sana ke sini dan melamar menjadi buruh pabrik kerupuk, pabrik cincau, pabrik apa, tapi tetap apa yang dilakukan, yang diharapkan oleh Nong itu tidak tercapai, ya, semua menolak Nong. Nah, ketika dia melamar menjadi kuli di toko, di jualan toko, ya, si Nong juga karena tekadnya mau bekerja, dengan siasatnya dia menggunakan baju yang berlapis-lapis, tapi tetap juga dia tidak diterima untuk menjadi karyawan di toko itu. Akhirnya dia tinggal memiliki uang 750.000. Ketemulah dia dengan seorang Tionghoa, ya kan? Dia memberikan uang kepada Nong. Nong disuruhnya untuk pulang kembali ke kampungnya, ke kampung halamannya untuk mencari pekerjaan. Dan akhirnya Nong pulang ke kampung dan dia meneruskan pekerjaan orang tuanya menjadi kuli tambang sana. Tapi karena Nong adalah seorang wanita, ya kan? Pegawai-pegawai di sana merasa Nong ini tidak mungkin akan bisa menjadi kuli tambang yang seharusnya pekerjaan itu dikerjakan oleh seorang laki-laki. Ya. Di sini kita
tergambar bahwa si Nom ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kehidupan keluarganya. Kemudian kemauan yang bekerja keras, ya. Dan Nom juga bercita-cita ingin menjadi seorang guru, ya, seorang guru belajar, guru bahasa Inggris. Karena dari kecil dia sudah menyukai bahasa Inggris. Dengan sambil bekerja di pertambangan, ketika ia istirahat, si Nom pun masih tetap menyempatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Nah, kemudian juga seperti rela berkorban tadi, ya, nilai moralnya rela berkorban. Si Nom juga tergambar dia dan ini dalam novel ini banyak terdapat nilai-nilai yang positif dari novel Padang Bulan itu, seperti adanya nilai tanggung jawab, ada nilai yang kerja keras dan sebagainya. Penelitian ini saya kaji dengan menggunakan pendekatan strukturalisme genetik. Kemudian yang berkaitan dengan moral, kita tahu bahwa moral itu adalah salah satu yang berkaitan dengan ajaran baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap dan budi pekerti seseorang. Nah, nilai moral merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap penting dan bermanfaat untuk manusia dalam menentukan sikap